Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Muhammad Reza, dengan NIM 2203241. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis. Pengenalan kepemimpinan agribisnis. Kepemimpinan agribisnis merupakan kemampuan seorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menggerakkan individu atau kelompok dalam sistem usaha pertanian agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam dunia agribisnis, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga kepada kemampuan menciptakan arah, memberikan inspirasi, serta mengolah seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, alam, maupun modal-modal menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat. Menurut Saros dan Burchescu 1996, kepemimpinan adalah perilaku yang bertujuan mempengaruhi orang lain agar mau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama demi kepentingan individu maupun organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu berorientasi pada pengaruh dan kerjasama. Dalam konteks agribisnis, pengaruh tersebut mencakup cara pemimpin membimbing petani, tenaga kerja, dan mitra usaha agar memiliki visi yang sama untuk mengembangkan produk pertanian berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, Anderson 1988 menegaskan bahwa kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa agar tercapai tujuan tertentu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin agribisnis harus mampu menggunakan kekuasaan atau otoritasnya secara bijak, bukan untuk menekankan bawahannya, tetapi untuk menggerakkan dan memotivasi mereka menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. Pemimpin dalam agribisnis juga diharapkan memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan moral. Kecerdasan intelektual diperlukan untuk merumuskan strategi bisnis dan menganalisis pasar hasil pertanian. Kecerdasan emosional diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan petani, pekerja lapangan, dan pelanggan. Sedangkan kecerdasan moral diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dilakukan secara etis, adil, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selain itu, kepemimpinan agribisnis harus mampu menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan, usaha yang cepat seperti kemajuan teknologi pertanian, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan pemerintah. Globalisasi telah menempatkan sektor pertanian sebagai bagian dari rantai pasok internasional, sehingga kemampuan adaptasi terhadap teknologi seperti digitalisasi, e-commerce, hasil tani, serta penerapan pertanian cerdas atau smart farming menjadi tuntutan utama bagi seorang pemimpin modern di bidang agribisnis. Pemimpin agribisnis juga harus menjadi penggerak dalam membangun kemandirian petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia agar bersaing, bertahan dalam jangka panjang. Hal ini berarti kepemimpinan agribisnis
yang baik berperan ganda sebagai manajer yang mengatur profesi bisnis pertanian secara efisien dan sebagai motivator sosial yang menumbuhkan semangat kolektif untuk mencapai keberlanjutan. Ciri khas kepemimpinan dalam agribisnis ini juga terletak pada kemampuan membangun hubungan lintas sektor seperti antar petani, koperasi, industri pengolahan, lembaga keuangan, lembaga penelitian, dan pemerintah. Tanpa koordinasi yang kuat di antara pihak-pihak tersebut, kegiatan agribisnis ini tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemimpin agribisnis perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pandangan strategis, serta kemampuan untuk menjabati kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, kepemimpinan agribisnis dapat disimpulkan sebagai proses dinamis di mana seorang pemimpin mengintegrasikan keterampilan teknis, manajerial, sosial, dan moral untuk mengarahkan semua elemen dalam sistem pertanian menuju pencapaian tujuan organisasi secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi organisasi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat luas. Kepemimpinan dalam bidang agribisnis memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan efektif dan terarah. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap dua aspek utama, yaitu tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dan tugas yang berhubungan dengan anggotanya. Selain itu, pemimpin juga memiliki fungsi yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, pemberian motivasi, pendelegasian wewenang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Tugas yang berkaitan dengan kerja yaitu tugas berfokus pada bagian pemimpin atau mengatur, mengarah, dan memantau setiap kegiatan agar tujuan organisasi tetap tercapai secara efisien. Dalam konteks agribisnis, hal ini mencakup proses produksi, pengolahan hasil, mengolah tenaga kerja, dan strategi pemasaran. Pemimpin harus mampu mengambil inisiatif dalam menentukan langkah kerja, mengatur pembagian tugas secara profesional, serta memastikan setiap anggota memahami tanggung jawab. Selain itu, pemimpin wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Kemampuan membuat keputusan cepat berdasarkan data dan kondisi nyata menjadi bagian penting dari tugas ini. Dengan demikian, pemimpin bukan hanya mengawasi tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan strategis yang menjamin kelancaran operasional organisasi agribisnis. Yang selanjutnya itu ada tugas berkaitan dengan kekompakan anggota. Nah, jadi dengan bagaimana pemimpin menciptakan suasana kerja yang harmonis, penuh semangat, dan berorientasi pada kerjasama tim dalam organisasi, di mana anggota terdiri dari berbagai latar belakang seperti petani, pekerja lapangan, dan pengusaha. Kemampuan membangun kekompakan menjadi hal yang sangat penting.
Pemimpin harus mampu mendorong semangat kerja kelompok dengan cara memberikan dukungan moral, mengakui prestasi individu maupun tim, serta menciptakan komunikasi dua arah yang terbuka. Selain itu, pemimpin perlu bersikap sebagai mediator yang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai dan adil. Dengan pendekatan yang harmonis, seorang pemimpin dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota kelompoknya. Kekompakan ini menjadi fondasi utama agar setiap individu bekerja tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga keberhasilan bersama dalam mengembangkan usaha agribisnis. Nah, fungsi-fungsi pemimpin itu yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menjadikan pemimpin sebagai pihak yang memberikan arahan dan instruksi kepada bawahannya. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin bertugas menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam organisasi agribisnis, fungsi instruktif penting untuk menjaga agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Misalnya, dalam pengaturan jadwal panen, distribusi hasil, atau penggunaan sarana produksi pertanian. Fungsi ini juga menuntut kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi secara jelas dan tegas. Arahan yang diberikan harus mudah dipahami dan realistis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Pemimpin yang menjalankan fungsi instruktif dengan baik akan menciptakan disiplin efisien kerja serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini menggambarkan peran pemimpin sebagai pendengar dan menampung aspirasi dari bawahannya. Dalam sistem agribisnis yang kompleks, keputusan tidak selalu dapat diambil secara sepihak. Oleh karena itu, pemimpin harus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dan ide dari berbagai pihak seperti petani, manajer lapangan, maupun mitra bisnis. Dengan fungsi konsultif, komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota dapat terjalin lebih baik. Pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga berperan sebagai penasehat dan fasilitator yang membantu anggota dalam menentukan solusi terbaik. Fungsi ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi karena setiap anggota merasa suara didengar dan dihargai. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan loyalitas bawahan terhadap organisasinya. Yang ketiga itu ada fungsi partisipatif. Fungsi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dalam agribisnis, di mana dinamika pasar dan kondisi lingkungan sering berubah, partisipasi bawahan menjadi sumber informasi dan ide yang sangat berharga. Jadi pemimpin yang melibatkan bawahannya akan mendapatkan banyak perspektif baru dalam menyusun strategi dan kebijakan organisasi. Selain itu, fungsi ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab setiap anggota terhadap hasil kerja bersama.
Ketika seorang ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ia akan lebih bersemangat untuk menjalankannya karena merasa menjadi bagian penting dari keberhasilan organisasi. Dengan demikian, fungsi partisipatif menciptakan budaya kerja kolaboratif dan mengurangi jarak antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat itu ada fungsi delegatif. Nah, pemimpin memberikan kepercayaan dan pelimpahan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan tertentu. Dalam organisasi yang berskala luas, pemimpin tidak mungkin menangani semua keputusan sendiri. Oleh karena itu, pemimpin melimpahkan wewenang menjadi hal yang sangat penting untuk efisiensi kerja. Pemimpin yang menjalankan fungsi dengan baik menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan bawahannya. Namun, pendelegasian harus disertai tanggung jawab dan pengawasan yang proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Melalui fungsi ini, bawahan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri. Selain itu, pemimpin memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal strategis seperti inovasi dan pengembangan usaha agribisnis. Yang kelima itu ada fungsi pengadilan. Nah, fungsi pengadilan ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan standar yang telah diterapkan. Dalam agribisnis, hal ini mencakup pengawasan terhadap kualitas pertanian, ketetapan waktu produksi, efisiensi biaya, serta kesejahteraan tenaga kerja. Pemimpin harus mampu melakukan evaluasi serta periodik, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan segera melakukan tindakan korektif. Fungsi pengadilan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas organisasi agar tetap berada pada jalur yang benar menuju tujuan yang telah direncanakan. Melalui pengadilan yang baik, pemimpin dapat meminimalkan resiko, memperbaiki kesalahan, dan memastikan keberlanjutan usaha agribisnis dalam jangka panjang. Di sini juga ada sumber kekuasaan pemimpin. Friend dan Raven 1968 menjelaskan bahwa kekuasaan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya bersumber dari 5 bentuk utama. Kelima sumber kekuasaan ini dapat digunakan secara bersama maupun terpisah, tergantung situasi, tujuan organisasi, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Dalam konteks agribisnis, keseimbangan penggunaan kekuasaan menjadi hal penting agar hubungan antara pemimpin dan bawahan tetap harmonis dan produktif. Sumber pertama itu reward power, yaitu kekuasaan penghargaan, di mana kekuasaan yang bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan penghargaan kepada bawahannya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja atau prestasi kerja. Penghargaan tersebut bisa berupa pujian, kenaikan jabatan, bonus, insentif, atau bentuk penghargaan non-materi seperti pengakuan publik dan kepercayaan yang lebih besar. Dalam dunia agribisnis, reward power berperan besar dalam meningkatkan motivasi petani.
pekerja, dan staf produksi agar bekerja lebih keras dan berkualitas. Misalnya nih, pemimpin memberikan insentif kepada petani yang mampu menghasilkan produksi dengan standar kualitas tinggi, atau penghargaan bagi karyawan yang berhasil menerapkan inovasi baru di bidang pertanian. Dengan sistem penghargaan yang adil dan transparan, pemimpin dapat membangun loyalitas serta semangat kerja yang tinggi di antara anggotanya. Selain itu, kekuasaan penghargaan menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di mana setiap individu berusaha memberikan kinerja terbaiknya demi keberhasilan organisasi agribisnis secara keseluruhan. Yang kedua itu ada bersumber dari kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan yang muncul dari kemampuan pemimpin untuk memberikan sanksi teguran atau hukuman terhadap bawahan yang tidak mentaati peraturan atau gagal menjalankan tugas dengan baik. Bentuk sanksi ini bisa berupa peringatan, pengurangan bonus, penundaan promosi, hingga tindakan disiplin lainnya sesuai kebijakan organisasi. Dalam konteks agribisnis, kekuasaan paksaan digunakan untuk menjaga kedisiplinan dan keterlibatan kerja, terutama di lingkungan produksi pertanian yang memerlukan ketepatan waktu, ketelitian, dan kerjasama tim yang tinggi. Namun, penerapan kekuasaan paksaan harus dilakukan secara bijak dan proporsional. Jika digunakan berlebihan, kekuasaan ini justru dapat menimbulkan ketakutan, menurunkan moral kerja, dan menciptakan konflik antara pemimpin dan bawahannya. Sebaliknya, jika diterapkan dengan adil dan konsisten, kekuasaan ini dapat memperkuat sistem manajemen dan memastikan semua anggota organisasi memenuhi aturan yang telah diterapkan. Pemimpin yang efektif akan menggunakan kekuasaan ini hanya sebagai langkah terakhir setelah pendekatan komunikatif dan pembinaan tidak berhasil. Yang ketiga itu bersumber dari kekuasaan legitimasi, di mana kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam struktur organisasi. Kekuasaan ini timbul karena ada pengakuan resmi bahwa pemimpin memiliki wewenang untuk memberikan perintah, membuat keputusan, dan mengatur jalannya organisasi sesuai peraturan yang telah disepakati. Dalam organisasi agribisnis, pemimpin seperti direktur utama, manajer produksi, atau kepala unit memiliki kekuasaan formal untuk menentukan arah kebijakan, membangun atau mengatur pembagian kerja, dan mengambil keputusan strategis. Kekuasaan ini sangat penting untuk menjadi atau menjaga keteraturan, koordinasi, dan kejelasan tanggung jawab di antara anggota organisasi. Namun, kekuasaan ini tidak dapat efektif apabila tidak disertai dengan kemampuan kepemimpinan yang baik. Jabatan formal memang memberikan hak untuk memerintah, tetapi penghormatan dan kepatuhan yang tulus dari bawahan hanya akan muncul jika pemimpin juga menunjukkan integritas, keadilan, dan kemampuan manajerial yang kompeten. Oleh karena itu, dalam agribisnis modern,
Kekuasaan legitimasi ini perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif agar bawahan merasa dilibatkan dan tidak sekedar memerintah. Yang keempat itu bersumber dari kekuasaan referensi atau karisma, di mana kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang timbul dari karisma, kepribadian, dan kemampuan pemimpin untuk menginspirasikan orang lain. Kekuasaan ini tidak hanya tergantung pada jabatan formal, melainkan berasal dari rasa kagum, hormat, dan kepercayaan yang diberikan oleh pengikut terhadap kepribadian pemimpin. Nah, pemimpin yang memiliki referensi power biasanya menjadi panutan karena menunjukkan keteladanan dalam sikap, tutur kata, dan tindakan. Dalam konteks agribisnis, kekuasaan referensi atau karisma ini menjadi sangat penting karena sektor ini sering melibatkan hubungan sosial yang erat antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin yang karismatik mampu membangun hubungan emosional dengan petani dan karyawan lapangan, sehingga mereka bersedia bekerja bukan karena takut dihukum, tetapi karena menghormati dan mempercayai kepemimpinannya. Misalnya, seorang pemimpin koperasi yang jujur, disiplin, dan rendah hati akan lebih mudah menggerakkan anggotanya untuk menerapkan teknologi pertanian baru atau meningkatkan kualitas produk. Referensi power menciptakan loyalitas jangka panjang karena pengikut merasa terinspirasi oleh nilai-nilai positif yang diperlihatkan oleh pemimpin. Yang kelima itu bersumber dari kekuasaan keahlian, di mana pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin di bidang tertentu. Kekuasaan ini muncul karena bawahan percaya kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi. Pemimpin dengan expert power tinggi biasanya dihormati karena kompetensinya, bukan semata-mata karena jabatannya. Dalam dunia agribisnis, kekuasaan expert power ini sangat penting. Seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan teknik, budidaya modern, pengolahan hasil, pemasaran, serta kebijakan pertanian akan mampu memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi organisasinya. Misalnya, pemimpin yang memahami prinsip pertanian berkelanjutan dapat memadu petani dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan sambil tetap menjaga produktivitasnya. Expert power juga meningkatkan kredibilitas pemimpin di mata pihak eksternal seperti pemerintah, investor, dan konsumen. Dengan dasar keahlian yang kuat, pemimpin tidak hanya dihormati oleh bawahan, tetapi juga mampu membawa inovasi yang memperkuat daya saing usaha agribisnis di tingkat nasional maupun global. Tanggung jawab pemimpin menurut Miljus, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi bekerja efektif dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia agribisnis,
Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan moral, karena menyangkut kehidupan banyak orang yang terlibat dalam proses produksi pertanian. Langkah-langkah untuk menetapkan tanggung jawab yaitu menetapkan tujuan kerja berdasarkan realitas lapangan, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk menepati tujuan kerja yang realitas, terukur, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam sektor agribisnis, hal ini berarti menetapkan target produksi, pemasaran, dan pengolahan sumber daya berdasarkan faktor-faktor seperti cuaca, ketersediaan lahan, serta kemampuan tenaga kerja. Tujuan yang disusun harus dapat dicapai tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Dengan memahami realitas lapangan, pemimpin dapat menghindari target yang terlalu tinggi atau tidak rasional, sehingga seluruh tim dapat bekerja dengan arahan yang jelas dan penuh semangat. Yang kedua itu adalah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memperoleh sumber daya yang memadai, baik berupa sarana, prasarana, modal, maupun informasi. Dalam agribisnis, ketersediaan sumber daya seperti benih unggul, pupuk, alat pertanian modern, serta teknologi informasi menjadi kunci keberhasilan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kinerja tim akan menurun dan produktivitas sulit dicapai. Oleh karena itu, pemimpin harus pandai mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien agar setiap bagian organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Yang ketiga ada mengkomunikasikan harapan dan target kerja kepada anggota, di mana komunikasi yang jelas merupakan tanggung jawab utama pemimpin agar seluruh anggota memahami arah dan tujuan organisasinya. Dalam konteks agribisnis, komunikasi diperlukan untuk menyampaikan kebijakan, jadwal kerja, pembagian tugas, serta standar kualitas hasil pertanian. Pemimpin yang baik harus mampu menjelaskan apa yang diharapkan dari setiap anggota dengan cara yang mudah dipahami dan membangun semangat kerja. Dengan komunikasi yang efektif, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan dan koordinasi antara bagian seperti produksi, distribusi, dan pemasaran dapat berjalan lebih lancar. Yang keempat itu ada memberikan penghargaan dan motivasi yang seimbang. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab harus mampu menemukan motivasi kerja dengan memberikan penghargaan yang sesuai terhadap prestasi bawahannya. Dalam agribisnis, penghargaan dapat berupa bonus, hasil panen, kesempatan pelatihan, atau pengakuan publik atas kontribusi anggotanya. Pemberian penghargaan ini harus dilakukan secara adil dan profesional agar tidak menimbulkan kecemburuan anggotanya. Motivasi juga dapat diberikan dalam bentuk dorongan moral seperti pujian atau dukungan dalam menghadapi tantangan. Ketika bawahan merasa dihargai,
Semangat kerja meningkat, loyalitas tumbuh, dan kinerja organisasi menjadi lebih produktif. Yang kelima itu ada menghapus hambatan yang mengganggu kinerja. Pemimpin memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran tim. Hambatan tersebut bisa berupa keterlambatan pasokan bahan, kesalahpahaman antara anggota, atau kendala teknis di lapangan. Dalam konteks agribisnis, hambatan seperti cuaca ekstrim, kerusakan alat, dan keterbatasan modal harus diatasi dengan solusi yang tepat. Pemimpin yang tanggap dan responsif terhadap permasalahan ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana bawahan dapat fokus pada peningkatan hasil kerja tanpa terbebani oleh kendala yang tidak terselesaikan. Yang keenam itu ada melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas. Tanggung jawab berikut adalah melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja anggotanya dan organisasinya. Pemimpin harus menilai kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana atau standar yang diterapkan. Dalam agribisnis, penilaian ini bisa meliputi produktivitas, hasil panen, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepuasan konsumen. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja, tetapi juga menemukan cara memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas masa depan. Penilaian yang dilakukan dengan objektif dan terbuka akan menjadi dasar untuk perencanaan kerja berikut yang lebih baik. Yang ketujuh itu ada menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Pemimpin yang efektif harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan bawahannya. Dalam agribisnis, hal ini berarti memperhatikan kondisi kerja petani dan karyawannya, memberikan fasilitas keselamatan kerja, serta menjamin kompensasi yang layak. Selain itu, pemimpin juga perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial, seperti suasana kerja yang nyaman dan hubungan yang harmonis antara anggota. Kepedulian ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam organisasinya. Ketika karyawan merasa dihargai dan diperhatikan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal demi keberhasilan bersama. Selanjutnya itu ada tipe-tipe kepemimpinan. Beberapa tipe kepemimpinan menurut teori klasik yang dijelaskan dalam materi kepemimpinan agribisnis dapat dibedakan menjadi 5 tipe utama. Yaitu yang pertama itu ada tipe autokratis. Pemimpin bertipe autokratis memandang organisasi sebagai milik pribadinya dan berlaku seolah semua keputusan hanya boleh diambil oleh dirinya. Ia menolak kritik, saran, serta masukan dari bawahan dan lebih mengandalkan kekuasaan formal untuk mengatur segala hal. Dalam konteks agribisnis, tipe pemimpin seperti ini cenderung mengabaikan potensi kreatif dari pekerja lapangan dan petani. Meskipun gaya ini dapat efektif dalam situasi darurat yang memerlukan keputusan cepat dalam jangka panjang, kepemimpinan
otokratis, menurunkan semangat kerja karena bawahan tidak diberi kesempatan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini. Yang kedua itu ada tipe militeristis, di mana tipe ini mengandalkan sistem komando dan disiplin yang kuat. Pemimpin seperti ini bersifat formalistik, tergantung pada pangkat dan jabatan, serta jarangnya memberikan ruang dialog dengan bawahannya. Dalam dunia agribisnis, tipe ini biasanya menuntut hasil tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Pendekatan semacam ini bisa efektif dalam menjaga ketertiban dan efisiensi pada situasi tertentu, seperti pengawasan panen massal, tetapi berisiko menimbulkan ketegangan kerja dan menurunkan loyalitas karyawan. Pemimpin militaritis juga sulit menerima kritik, sehingga organisasi cenderung berjalan secara kaku tanpa inovasi atau adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi pertanian modern. Yang ketiga itu ada tipe paternalistis, di mana pemimpin dengan tipe ini berasumsi bahwa tidak cukup dewasa dan selalu memerlukan pembimbing serta perlindungan dari atasannya. Ia bersikap terlalu melindungi, merasa paling tahu, dan jarang memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengambil inisiatif atau berkreasi. Dalam konteks agribisnis, tipe pemimpin ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman karena sifatnya yang perhatian, tetapi di sisi lain dapat menghambat perkembangan kemampuan individu bawahannya. Akibatnya bawahannya menjadi terlalu tergantung pada pemimpin dan sulit berkembang menjadi tenaga kerja yang mandiri. Kepemimpinan paternalitis perlu diimbangi dengan pelibatan bawahan agar potensi mereka tidak terabaikan. Yang keempat itu ada tipe karismatis, di mana tipe ini memiliki daya tarik dan kepribadian luar biasa yang membuat orang lain menghormati dan mengikuti tanpa paksaan. Kepemimpinan ini lebih banyak bergantung pada kepuasan, reputasi, dan kepercayaan karisma pribadi daripada kekuasaan formal. Dalam agribisnis, tipe ini sangat berpengaruh karena mampu memotivasi pekerja dan petani untuk bekerja dengan semangat tinggi demi mencapai tujuan bersama. Namun, kepemimpinan karismatik juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan itu organisasi bisa menjadi sangat bergantung pada figur pemimpin tersebut. Jika pemimpin karismatik tidak hadir atau tidak mampu membina penerus yang kuat, keberlangsungan organisasi dapat tergantung karena keberlangsungan organisasi dapat terganggu karena terlalu terpusat pada satu sosok. Nah, yang kelima itu ada tipe demokratif. Pemimpin demokratis adalah tipe yang paling sesuai untuk organisasi modern dan agribisnis karena menekankan partisipasi, kerjasama, dan keterbukaan. Ia menghargai pendapat anggota, mendorong diskusi dua arah, serta memberikan kesempatan bawahannya untuk
dan berinovasi dalam organisasi agribisnis. Tipe ini mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif, di mana setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kerja. Kepemimpinan demokratis juga meningkatkan kreativitas dan loyalitas karena keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah bersama. Dengan demikian, tipe ini dianggap paling efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan dinamis dalam sektor pertanian. Di dalam kepemimpinan terdapat level-level, yaitu kepemimpinan memiliki peran yang berbeda sesuai dengan posisi atau level manajerial yang ditempatinya. Menurut teori manajemen klasik, kemampuan dan tanggung jawab seorang pemimpin dibagi menjadi 3 level, yaitu top management, middle management, lower management. Setiap level memiliki fokus peran serta keterampilan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Top manajemen ini atau pimpinan puncak yaitu pihak yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam organisasi seperti direktur utama, pemilik usaha, atau kepala lembaga agribisnis. Pemimpin pada level ini memiliki peran strategis, yaitu merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan organisasi jangka panjang. Dalam konteks agribisnis, mereka menentukan kebijakan investasi, pengembangan pasar, inovasi teknologi, serta hubungan dengan mitra dan pemerintah. Keterampilan konseptual sangat dibutuhkan untuk melibatkan peluang dan tantangan secara menyeluruh. Pimpinan puncak juga harus mampu membuat keputusan penting yang berdampak luas terhadap kelangsungan organisasi dan keberlanjutan usaha petani. Middle management atau manajer menengah sebagai penghubung antara pimpinan puncak dan pelaksanaan lapangan. Mereka menerjemahkan strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh top manajemen menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan di lapangan. Dalam agribisnis, manajer menengah biasanya meliputi kepala bagian produksi, keuangan, pemasaran, atau manajer pabrik pengolahan hasil pertanian. Mereka membutuhkan keterampilan teknis dan interpersonal yang baik agar dapat mengkoordinasi tim, mengawasi kinerja, serta menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Peran mereka sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional dan memastikan setiap unit bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Low power management atau pimpinan lapangan. Low management atau pimpinan lapangan merupakan level kepemimpinan yang paling dekat dengan pelaksana kerja. Kerja seperti supervisor, mandor, atau kepala unit di lapangan. Mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan teknik seperti penanaman, pemupukan, panen, hingga distribusi hasil pertanian. Dalam agribisnis, peran pemimpin lapangan sangat penting karena mereka memastikan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Keterampilan teknik, komunikasi, dan pengawasan menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki. Pemimpin di level ini juga berperan sebagai motivator dan pembimbing yang menjaga semangat serta kedisiplinan tim di lapangan. Ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal ada 7, yaitu yang pertama,
ada hanya suka memerintah tanpa berdiskusi. Pemimpin yang hanya memerintah tanpa membuka ruang diskusi menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Ia menganggap pendapatnya lebih benar dan mengabaikan ide serta masukan dari bawahannya. Tidak memberikan kepercayaan dan pujian kepada bawahan, di mana pemimpin yang tidak memberikan kepercayaan atau penghargaan terhadap kinerja bawahannya akan menimbulkan rasa tidak dihargai di lingkungan kerja. Yang ketiga tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab. Keterbukaan dan tanggung jawab merupakan dua sifat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang tertutup cenderung menyembunyikan informasi penting dan tidak mau mengikuti kesalahan. Yang keempat itu tidak memiliki visi dan tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Pemimpin tanpa visi tidak akan mampu membawa organisasi menuju arah yang jelas. Ia cenderung hanya mengikuti arus tanpa perencanaan strategis. Yang kelima itu terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu tanpa inovasi. Pemimpinan yang selalu berpegang pada pengalaman masa lalu tanpa berinovasi akan tertinggal dari perkembangan zaman. Yang keenam itu ada menyalahgunakan sumber daya organisasi. Penyalahgunaan sumber daya merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang tidak etis. Pemimpinan yang menggunakan aset, dana, atau fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi akan merusak kepercayaan bawahan dan menciptakan budaya kerja yang buruk. Yang ketujuh itu tidak percaya diri dan mudah dipengaruhi politik kantor. Pemimpin yang tidak memiliki kepercayaan diri akan sulit mengambil keputusan penting dan mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih.